Orang Indonesia belum siap. Kenapa? Jangankan cukur rambut pakai api. Cukur rambut tanpa api saja, orang Indonesia suka terbakar emosinya. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ibad di channel The Captain Barbershop Jogja. Channel edukasi, terniat, menghibur, dan bikin ganteng. Oke, saya lagi bersama Mas Habib. Dia udah biasa potong sama saya. Biasanya dia motongnya itu model hard part, bagian sini digaris ya. Terus bagian samping itu dia biasanya minta medium fat. Jadi bagian bawah itu udah habis menggunakan shaver. Oke, bagian atasnya itu masnya biasanya minta dihilangin ikalnya atau dikurangin ikalnya lah. Nanti bakalan saya potong sedikit dan saya tekstur di bagian atas. Kita parting dulu ya seperti biasa, bagian sampingnya sama bagian belakang supaya ntar gampang motongin bagian samping dengan belakangnya. Ini terakhir potong kapan ya mas? Kemarin? 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Tapi sering pakai ini nggak? Produk pomade gitu? Jarang sih. Jarang ya? Lebih ke natural aja aja. ya? Tapi kalau setiap ke barber pasti dikasih dong? Iya. Dikasih terus? Iya, mumpung gratis. Oke guys, step pertama saya akan membuat pola atau guideline bagian atas ini dengan menggunakan guard nomor 3. Saya membuat pola awal itu sampai sini guys, jadi agak tinggi karena ntar nolnya di bagian sini, jadi ngeblurnya di sini guys, biar medium. Kalau misalnya dipolin sampai atas ntar jadinya high. Terus satu lagi, pengambilan polanya itu flat, jadi bukan kayak gini tapi flat, lurus, mengikuti bentuk tulang kepala. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat sini di bagian sini bentuk tulang kepalanya agak masuk. Kenapa saya buat medium? Karena kalau misalnya dia high, ntar yang bagian tulang kepalanya ini kelihatan. Jadi amannya dibuat medium. Tahap selanjutnya saya menggunakan sepatu clipper 1,5 untuk di bagian sini. Gimana mas, kerjaan lancar? Ya gitulah. Pandemi ini kan apa namanya, ngaruh juga kan ya. Ngaruh ya? Trading tuh kalau di masa pandemi itu ya, fluktuatif kan pasarnya. Jadi ketika apa namanya, kita nggak ngeh sama berita ekonomi global tuh, kalau mau masuk pasar tuh susah. Oh gitu ya? Nah, jadi kita harus ngelihat perkembangannya terus ya? harus mantengin berita ekonomi terus. Oke guys, selanjutnya saya akan membuat pola medium fat. Patokannya 0,2 cm di atas telinga guys. Halo. Halo. Selamat datang di The Captain Barbershop, tempat potong rambut nyaman, bersahabat, dan istimewa. Saya ini suka sekali potong rambut. Saya hampir keliling Indonesia untuk potong rambut ini dan banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Cuma ada yang saya tidak suka dari tempat potong rambut itu ketika mereka menggunakan silet bekas. Pernah saya potong rambut terus pakai silet bekas, tapi bukan di sini. Di sini tuh siletnya baru, masih hangat. Mas-mas di sini nih sebelum buka silet ditunjukin dulu, masih segel kan? Lari ke parkiran masih segel kan mas?
Lari ke Parangtritis, masih segel kan bos, pokoknya biar semua tahu kalau silet di sini pasti baru dan masih segel. Nah, kenapa saya kurang suka itu karena tidak enak ketika kita dikerik dengan silet bekas. Itu menurut saya semacam uji nyali begitu. Karena kalau silet tajam yang baru tuh enak, meluncur, set, masalah selesai. Tapi kalau silet bekas, kita di dalam hati berdoa. Ya Tuhan, aduh Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Aduh, pas kita teriak, aduh, mas yang bikin ini, mas yang operator ini, dia paling cuma bilang, ah nggak apa-apa kok, sakitnya cuma kayak digigit semut. Botol kecap. Maksud saya begini, saya kesini tuh untuk cukur rambut, bukan untuk sunat. Kenapa kayak digigit semut begitu? Selain itu, saya pernah dapat pengalaman kurang mengenakan waktu itu saya cukur rambut di salah satu daerah di Indonesia. Mesin potong rambutnya, mesin cukur rambutnya ribut sekali. Kalau di sini tuh masih enak, cuma standar. Yang ini saya pernah dapat. Macet gitu. Macet. Terus masnya, aduh maaf ya. Mas itu kayaknya remote TV deh mas. Aduh, kenapa begitu? Selain itu, ini saya mau bilang juga ke teman-teman kalian ya. Kalian kalau misal dalam posisi sudah dicukur dalam tengah-tengah cukur rambut begitu, tangan kita kan semua di penjara di bawah, di borgol di bawah nih. Nah, kalian kalau ada bagian tubuh kalian yang gatal, bilang aja, tidak apa-apa. Bilang aja, misal hidung nih, mas hidung saya gatal, digaruk gitu, setidaknya pakai bedak atau pakai apa, pasti diladeni gitu. Karena tidak mungkin juga yang cukur rambut juga jahat. Misal nih, kalian karena takut terus tangannya di bawah angkat. Terus yang cukur rambutnya nakal. Gitu. Lagi-lagi. Kurang sopan. Tidak mungkin, bilang jujur saja. Tidak usah kode-kode. Karena tukang cukur rambut juga bukan pesulap. Mereka tidak tahu apa yang kita inginkan. Begitu bilang yang mas gatal. Udah akan dikasih kesempatan tuh garuk gitu. Sama ini. Kalian juga misalnya. Kalau datang ke dalam tempat cukur rambut, barbershop, dimanapun itu, bicara, bilang baik-baik. Mas, saya mau cukur model A. Bilang aja. Tidak usah, jangan tiba-tiba datang duduk. Mas, saya mau cukur. Kering tempe. Saya kasih tahu, kita datang ke ayam geprek saja pasti bilang, mas, ayam terong cabe 2. Ya kalian juga kalau tidak bicara sama tukang cukurnya gimana dia mau tahu mau potong apa? Nah, makanya di sini bilang aja, "Mas, saya mau model B." Oh, nanti akan dikasih tahu tuh. Oh, ini bagus nih, nanti belakangnya saya tipisin dikit. Masalah selesai. Kemudian semenjak perjalanan saya keliling Indonesia untuk cari tempat cukur itu ini. Yang saya suka dari cukur adalah setelah cukur biasanya kita dipijat. Wah, itu paling nikmat sekali, enak sekali kayak terbang begitu. Saya tuh sampai suatu ketika saya pernah ada di tahap yang, aduh ini kayaknya saya pijat saja deh, tidak usah cukur. Iya, betul sumpah. Betul, pernah suatu ketika saya lagi botak, terus datang ke The Captain Barbershop. Mas, cukur dong, tapi kan kamu botak. Pijat boleh? Oh iya, boleh. Enak sekali kalau pijat di sini. Dan ternyata, metode cukur rambut itu banyak. Tidak hanya pakai gunting. Ternyata di India orang cukur rambut ada yang pakai api. Jadi rambut dibakar, terus digunting, terus dimatiin apinya. Nah yang saya takut adalah, takutnya orang-orang sekitar tempat cukur itu tidak tahu kalau itu adalah metode cukur rambut. Bayangkan ada turis yang jalan gitu. Terus lihat, kebakaran, handuk basah tuh. Dua-duanya masuk angin dari yang Menurut saya jangan dulu lah bawa metode itu ke Indonesia. Tidak bisa, orang Indonesia belum siap. Kenapa? Jangankan cukur rambut pakai api. Cukur rambut tanpa api saja, orang Indonesia suka terbakar emosinya. Sama ini. Ternyata tidak hanya di India yang unik. Di Thailand ada tukang cukur rambut yang dia kalau cukur pakai parang. Bukan gunting. Jadi katana gitu, kayak samurai gitu. Katanya. Jadi rambutnya dijejer terus kayak belah kayu. Tas. Gitu. Tapi enak, kelebihannya satu. Tidak harus dekat-dekat seperti ini. Dari jauh aja langsung hilang.
Cuma yang saya takutnya kalau ada di Indonesia, yang ada di Indonesia, misal ada tukang cukur rambut salah satu di Indonesia pakai parang begitu, yang saya kasihan adalah ketika nanti dia berangkat kerja begitu. Kan pasti ikat parang di belakang, tuh, pasti ikat parang. Jalan asik pakai motor di lampu merah, tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, anak mana kamu?" "Saya tukang cukur rambut." "Pembohong serbu!" Jadinya tawuran, kasihan. Terima kasih Mas Sayan. Oke guys, setelah saya membuat pola dengan trimmer, saya menggunakan shaver, kemudian menyambungkan antara shaver dan trimmer supaya menjadi halus. Langsung saja kita sikat menggunakan no guard atau levernya open guys ke bawah. Batasnya mungkin segini aja batasnya. Nah. Kemudian saya menggunakan guard nomor 1, patokannya sini sama seperti yang di bawah tadi. Jadi saya akan nyambungin antara no guard dan nomor 1 tadi ya barusan menggunakan sepatu clipper 0,5. Kemudian saya akan ngeblending bagian sini nih yang masih terlihat black zone ya. Saya akan blending menggunakan sisir kecil. Untuk blending bagian atas sama bawah saya akan overcomb. Kemudian saya akan outliner bagian sampingnya menggunakan trimmer, dan bagian atas ini ya karena dia mintanya hard part, saya akan pertegas membentuk sudut. Kemudian bagian sini akan saya garis. Kemudian saya akan razor bagian partingannya sini dan bagian outline-nya supaya untuk mempertegas garis. Kenapa dibuat garis seperti ini? Biasanya ada beberapa rambut yang natural line-nya itu sulit ditemuin. Jadi harus dibuat garis seperti ini atau disebut dengan hard part. Tapi harus potong minimal 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Karena 2 minggu itu dia udah muncul nih rambut-rambut kecil. Kalau mau menjaga garisnya ini tetap maksimal, potongnya itu biasanya 2-3 minggu sekali. Kemudian bagian samping sudah saya selesain. Kemudian saya akan memotong bagian atas. Tadi masnya minta agar ikalnya terlihat lebih lurus sedikit. Saya akan memotong, kemudian saya akan mentekstur bagian ujung-ujung rambutnya nih.
Tahap styling saya akan menggunakan pomade clay, dia nggak begitu klimis, jadi masih ada teksturnya sedikit. Kemudian saya akan semprotkan hairspray buat ngejaga tatanan rambut yang sudah di styling agar tahan lama. Oke, ini dia hasil dari medium fade atau hard pad. Jika kalian ada pertanyaan seputar haircut, tulis komentar di bawah atau datang langsung ke Kapten Barbershop Yogyakarta. Saya tunggu di video selanjutnya.